Selamat pagi semuanya. Sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Coba pimpin doanya dulu Repan. Dulunya siap, gerak. Doa dimulai. Pada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu cek dulu ya kehadirannya. Arjan Ibrahim, Agil Ahmija, Agustiana, Hadir Bu. Al-Zahra Hairani, Hadir Bu. Alfian, Hadir Bu. Ananda, Hadir Bu. Wijaka, Hadir Bu. Faisal, Hadir Bu. Ganim Azim, Hadir Bu. Ibnu Alamsyah, Hadir Bu. Ilmira, Hadir Bu. Kaila, Hadir Bu. Raja, Hadir Bu. Muhammad Alfariski, Hadir Bu. Muhammad Fikri, Hadir Bu. Muhammad Nabil, mana dia? Tulis Bu. Najwa, Nisa, udah datang dia. Revana Langsandi, Hadir Bu. Revan Wirayuda, Sabrina, Sylvia Nova, Hadir Bu. Tulisyani, Taufik Erlangga, Bulan Dayani, Revan Pratama Handoko, Ita Arita, Maisila, Dea Kartika. Ada 3 orang yang nggak hadir ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba anak-anak sekalian berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu
Ada berapa gambarnya itu? Ada 2. Selanjutnya ibu mau kalian berdiskusi. Boleh satu meja, boleh dengan teman yang di belakangnya atau yang di sampingnya, tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat sebelum ditemukan listrik dan setelah ditemukan listrik. Lalu itu akan memberikan tugas individu, tugas pribadi, tugas masing-masing yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, kita baca dulu tentang listrik mengubah wajah dunia. Baca dulu Afjan. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari tidak ada media perantara. Gelombang yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu jadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh elektromagnetik raksasa pada pusat pembangkitan listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik ke tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat penduduk, lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan solokan listrik, tempat penghubung beragam peralatan elektromagnetik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi suatu kesatuan utuh bila dilihat dari cara penyusunannya. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya hampir cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan melewatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dengar semuanya yang dibacakan oleh Afjan? Sudah. Siapa nama penemu listriknya? Dia adalah penemu listrik yang mengubah dunia. Dulu orang tidak ada listrik, sangat kesulitan untuk masak, nonton televisi juga nggak bisa. Sekarang setelah ada listrik, apa manfaatnya? Bisa menghidupkan kipas angin, bisa menonton televisi, bisa menyetrika baju. Terus apa lagi?
memasak. Terus apa lagi? Bisa main game. Bisa hidupin lampu, Bu. Bisa hidupin lampu. Coba lihat pada gambar, itu ada dua gambar. Gambar A itu apa namanya? Rangkaian apa namanya di situ? Rangkaian seri. Yang bagian B itu apa? Rangkaian itu adalah jenis rangkaian listrik. Jadi listrik ini tuh dialirkan dari gardu-gardu menuju ke rumah masing-masing. Tahu nggak gardu itu apa? Enggak. Gardu itu tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Pernah jumpa nggak? Ada yang nggak pernah nampak? Siapa yang nggak pernah nampak? Semua pernah nampak kan? Gardu itu tegangan listriknya tinggi. Itulah sebabnya kita itu nggak boleh deket-deket sama arus listrik yang tegangan tinggi, termasuk gardu-gardu yang ada di dekat rumah. Siapa yang di sini yang deket-deket gardu kalau main-main? Hati-hati, nanti bisa setrum. Selanjutnya kita lihat halaman 7. Di situ ada pertanyaanku apa saja sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Bisa Revan? Bisa. Ini dikerjakan dengan teman. Dengan teman sebangku boleh, dengan teman yang di belakangnya boleh. Mau kerjanya bagaimana ini? Kelompok dengan teman sebangku. Ya. Silahkan dikerjakan. Pada halaman 8. Pada halaman 8, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Apa-apa saja dia dampaknya kalau nggak ada listrik? Kehidupan zaman dulu seperti apa sebelum ada listrik? Setelah itu kehidupan sekarang setelah ada listrik bagaimana? Coba kalian tuliskan masing-masing. Ibu mau lihat apa-apa saja yang sudah dibuat. Boleh berdiskusi dengan teman, tapi jangan berisik ya. Iya.
selesai. Coba juga mau tahu hasil dari diskusi kalian. Ibu mau dari Revan. Coba Revan presentasikan hasil diskusinya dengan abjad. Yang lain dengerin hasil presentasi, hasil diskusi dari Revan Nuranda. Teman-teman tahu nggak sebelum adanya listrik, orang zaman dulu menyetrika baju dengan setrika, teman-teman. Caranya dengan memasukkan arang kayu ke dalam setrika besi, kemudian baru bisa disetrika. Kemudian kehidupan sekarang setelah adanya listrik, orang zaman sekarang menyetrika baju dengan setrika listrik, teman-teman. Caranya gampang, dengan mencolokkan kabel setrika ke colokan listrik. Ya, bagus, beri tepuk tangan. Ya, jadi orang sebelum adanya listrik, orang menggunakan setrika arang. Ada yang pernah nampak nggak setrika arang bagaimana? Ada yang pernah tahu? Tahu. Atau sekarang ada yang masih pakai? Nggak ada ya, udah pakai listrik semua. Bahkan ada yang malas pakai listrik, sekarang udah di laundry ya kan? Ya kan, Fikri? Selanjutnya ada yang bisa lagi, coba Diana presentasikan hasil diskusinya dengan hasil dokumen buku. Sebelum ada listrik, orang zaman dulu menggunakan kompor kayu. Mereka mencari kayu biasanya di hutan. Cara menggunakan kompor kayu adalah membakar kayunya. Dan zaman sekarang sudah ada listrik, sudah bisa memasaknya. Dan memasak menggunakan kompor listrik dengan cara menekan tombol power pada kompor listrik dan cara memasak minyak. Ya, beri tepuk tangan buat Diana. Ya, jadi orang sebelum ada listrik ada yang masak pakai kayu. Mungkin sekarang ada yang pakai kompor kayu ya kan, kayak nenek-nenek zaman dulu tuh pakai kayu. Dari kayunya di hutan atau enggak di kebun sendiri ya kan. Kalau sekarang udah ada yang namanya kompor gas, ada juga yang namanya kompor listrik. Kalau kompor gas kalau gasnya habis kan perlu beli dulu ke warung. Kalau sekarang pakai kompor listrik tinggal pencet aja tombol powernya, tinggal masak. Makanya jadi gampang masaknya. Ada yang udah pakai kompor listrik? Ada sebagian yang udah pakai kompor listrik. Selanjutnya coba dari Sulis. Sebelum ada listrik, orang zaman dulu menggunakan komisi dengan radio dengan cara memasukkan baterai lalu memanjangkan antenanya lalu mencari sinyal. Kehidupan sekarang setelah adanya listrik, orang mendengarkan musik dengan DVD dengan cara memasukkan kaset ke dalam DVD lalu menghidupkannya. Ya, beri tepuk tangan untuk Sulis. Sama itu, orang zaman dulu sebelum ada listrik mendengarkan musik pakai radio. Tahu nggak kalian batu bata yang besar segini ini? Itu tuh dimasukkan ke dalam radio. Lalu antenanya ditarik yang panjang, lalu mencari sinyal supaya kedengaran lagunya. Orang juga dulu mendengarkan berita dari radio. Nggak ada TV. Orang dengerin dari radio semua. Belum ada TV, belum ada listrik. Sekarang udah ada listrik, orang pakai DVD. Tahu nggak DVD? Tahu TV. Yang kasetnya bulat. Tinggal colokan di listrik, dinyalain DVD-nya, dimasukin kasetnya, lalu dihidupin. Iya, itu juga bisa buat orang karaokean. Sekarang udah banyak orang karaokean pakai DVD. Yang ngurus sama karaokean juga sama. Ada lagi, satu lagi, coba ibu mau dari kelompok Fikri. Siapa yang bisa menjelaskan?
Kehidupan sebelum ada listrik, orang zaman dulu menggunakan lampu semprong sebagai alat penerang. Cara menggunakan lampu semprong adalah dengan mengisi minyak tanah pada tabung bagian bawah, lalu membakar bagian atas dengan korek api. Kehidupan setelah ada listrik, orang menggunakan lampu LED sebagai penerangan dengan cara menekan saklar lampu. Ya, beri tepuk tangan untuk ini. Hasil diskusi Fikri dan temannya adalah tentang lampu semprong. Zaman dulu memang orang sebelum ada lampu pakai lampu semprong. Orang zaman dulu pakai lampu semprong dengan cara mengisi minyak tanah di bagian tabungnya, lalu membakar sumbu atasnya. Apinya akan tahan lama, tapi kalau minyaknya udah habis, lampunya juga ikutan mati, padam dia. Kalau sekarang udah ada lampu, kayak sekarang yang kita pakai di sini, tinggal pencet aja saklarnya, udah hidup lampunya. Atau kalau mati tinggal ganti bola lampunya selagi masih ada di sini. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya? Kenapa sekarang nggak ada lampu semprong, Bu? Jarang ditemui. Iya, lampu semprong sekarang jarang ditemui karena minyak tanahnya langka. Minyak tanah sekarang udah nggak ada dijual. Jarang sekali ada orang yang jual minyak tanah. Jadi lampu semprong itu sedikit dipakai. Atau kalaupun ada orang yang masang obat depan rumahnya itu pakai lampu solar biasanya. Tahu nggak solar? Tahu. Oke, diskusinya bagus. Yang lain udah selesai? Kita lanjut ke halaman 9. Coba buka halaman 9. Di situ ada kabel, nama benda elektronik dan manfaat benda tersebut. Ibu kasih contoh satu. Contoh yang ibu kasih adalah lampu. Benda elektroniknya adalah lampu atau televisi elektronik. Manfaat dari TV apa? Bisa menonton film, bisa mendengar berita, menonton berita dari televisi. Ya kan, Revan? Setelah itu apa lagi? Manfaat dari televisi. Yang nonton TV akan ditonton, manfaatnya apa? Nonton kartun atau nonton ceramah. Bisa dikerjakan ini.
kumpul di depan ibu guru ya, kerjanya gimana? Kumpul-kumpulnya udah selesai. Jangan ada lagi. Oke, tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Semuanya bisa menyimpulkan sendiri apa aja barang elektroniknya dan manfaatnya dengan gaya bahasanya masing-masing. Ibu suka ya karena tidak mencontek dengan temannya yang lain. Ini diberikan ini. Sudah, ibu mau nanya nih. Jadi dari yang telah kita pelajari tadi, apa aja yang kalian dapat? Terus apa lagi? Jadi masih ingat cara menang listrik? Siapa menang listrik? Dari mana dia berasal? Meskipun Michael Faraday ini dia berasal dari keluarga yang miskin, juga pendidikannya juga sebentar, tapi dia bekerja keras untuk menciptakan penemuannya yaitu listrik. Kita sebagai orang yang udah terlahir dengan adanya listrik itu harusnya bersyukur dan memanfaatkan listrik dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara memanfaatkan listrik dengan sebaik-baiknya? Menghemat listrik, tidak boros. Terus gimana caranya supaya tidak boros? Mematikan lampu jika tidak diperlukan. Jika televisi tidak ditonton, sebaiknya kipas juga kalau nggak dipakai dimatikan supaya hemat listriknya. Udah dapat bukunya semua? Udah ngerti yang dipelajari tadi? Ya, dilakukan di rumah.
hemat listrik karena listrik itu terbatas. Kalian pasti pernah merasakan mati lampu beberapa jam, itu udah paling kesulitan itu kalian kan, kepanasan, nggak bisa nonton TV, nggak ada jaringan wifi, nggak bisa main HP, sulit kan? Sulit. Maka dari itu kalau ada listrik digunakan dengan sebaik-baiknya. Boleh disimpan bukunya. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisah, pisah belum masak, masak sebiji duduk bari-bari. Bengkok mangga bengkok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya sesurukan. Bengkok dimakan api, apinya sesurukan. Sekarang kita berdoa dulu. Turunnya siap gerak. Doa dimulai. Mari Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati, jangan ngebut-ngebut